Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chairul dari semester 3B. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Haji Nindoni SHMH beserta asistennya Bapak Dr. Rendi Alidayandi SHMH. Bab 1 mengenai percobaan. Pengertian dan sifat dari percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP. Tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah dimulai dilaksanakan, tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Sifat percobaan. Yang pertama, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama ada teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Dua, teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari teori objektif formil dan teori objektif material. Unsur-unsur percobaan. Yang pertama adanya niat, yang kedua adanya permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adanya niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Yang pertama adanya penghalang fisik. Misalnya tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas atau alat yang digunakan macet atau rusak. Yang kedua, akan adanya penghalang fisik, misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Misalnya, daya tahan orang yang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati, atau barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. Yang pertama, pengunduran diri secara sukarela. Yang kedua, tindakan penyelesaian. Misalnya, orang yang memberikan racun pada minuman korban
tetapi kemudian segera memberikan obat penawar racun sehingga korban tidak jadi meninggal. Alasan memori ventilasi mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah yang pertama, untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. Yang kedua, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif dengan adanya jaminan tidak dipidana, maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan memori ventilation tersebut, ada pendapat bahwa satu dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan, dua alasan pemaaf, dan tiga alasan penghapus penuntutan. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mempunyai objek. Memori ventilasi membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya dibedakan. Yang pertama, tidak mampu mutlak atau absolut, dan yang kedua, tidak mampu relatif. Pemidanaan terhadap percobaan. Yang pertama, percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Yang kedua, sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum dipidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Percobaan di luar KUHP. Yang pertama, diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 DRT 1955 tentang TPE. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Dan yang keempat, terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 133 KUHP. Tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan dan dianggap perbuatan selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.